Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film series kali ini, Banyu akan menceritakan alur film dari Korea Selatan lagi. Film yang berjudul Vincenzo ini akan menceritakan seorang mafia Italia keturunan Korea akan mencari keberadaan tumpukan emas yang sangat banyak di sebuah gedung bersengketa. Nah, bagaimana cara si mafia untuk mendapatkan emas-emas tersebut dan menghadapi orang-orang korup di Korea? Langsung saja kita ke alur filmnya. Vincenzo Casano merupakan seorang pemuda yang berasal dari Korea Selatan yang sejak umur 8 tahun diadopsi oleh seorang mafia besar di Italia bernama Don Fabio. Dia dibesarkan di keluarga Casano sebagai konfigur atau penasihat hukum dan pengacara bos mafia di Italia. Sebagai seorang pengacara, dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, bahkan tak segan-segan mengancam ataupun berbuat ekstrim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Salah satunya adalah ketika dia sedang menghadapi sebuah kasus sengketa perkebunan anggur milik Don Fabio dan seorang mafia bernama Emilio. Pada saat negosiasi berlangsung, Emilio tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menolak Vincenzo, bahkan dia sampai mengajak Vincenzo dengan sebutan orang Asia biadab. Hal itu langsung membuat Vincenzo meninggalkan Emilio dan melakukan hal yang tak terduga dengan membakar semua kebun anggur milik Emilio itu. Hal itu membuat Emilio sangat marah dan berniat untuk balas dendam kepada keluarga Casano. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Emilio, Vincenzo pergi ke tempat persemayaman Fabio Casano yang merupakan bos besar mafia Italia sekaligus ayah angkat dari Vincenzo. Fabio memiliki anak kandung yang bernama Paolo yang sangat berambisi menggantikan ayahnya menjadi bos mafia. Bahkan, Paolo ingin Vincenzo menghormatinya sebagai pengganti ayahnya karena semasa hidup sang ayah, Vincenzo adalah orang yang dipercaya menggantikan sang ayah. Namun di sini, Vincenzo tidak menghiraukan perkataan itu yang membuat Paolo pun marah dan langsung mengirim beberapa anak buah ke tempat Vincenzo untuk membunuhnya. Namun ternyata, para anak buah itulah yang harus tewas di tangan Vincenzo. Setelah itu, Paolo mendapatkan hadiah spesial dari Vincenzo, yaitu sebuah ledakan di mobil kesayangannya ketika dia sudah keluar dari mobilnya. Dia tidak membunuh Paolo karena menghormati Don Fabio yang juga merupakan ayah angkatnya. Sementara Vincenzo sendiri kini meninggalkan Italia untuk menuju ke Seoul, Korea Selatan untuk mencari sesuatu di sebuah tempat. Di sisi lain, di kota Seoul ada seorang wanita muda yang amat cerdas dan hebat dalam urusan hukum bernama Hong Chae-yong. Dia adalah seorang pengacara dari sebuah firma hukum bernama Wusang. Hong Chae-yong selalu memenangkan kasus-kasusnya dengan cara licik dan menghalalkan segala cara agar kasus yang sedang dihadapinya bisa menang di persidangan. Kasus yang sedang dihadapi saat ini adalah membela perusahaan besar bernama Babel yang digugat oleh seorang pengacara jujur yang tak lain adalah ayah kandung dari Hong Chae-yong, yaitu Hong Yo-chan. Perusahaan farmasi Babel dituntut untuk mengganti rugi kepada karyawan yang keracunan RDU-90, sebuah obat yang belum dijelaskan di sini. Hong Chae-yong pun dengan mudah memenangkan sidang awal melawan ayahnya sendiri dengan semua bukti-bukti yang sudah dimanipulasi olehnya. Dalam bekerja, Hong Chae-yong selalu didampingi oleh pemuda magang culun yang bernama Jang Ju-woo. 이상 마치겠습니다. 쓸데없는 소리 하지 말고 아버지 딸 아니라면서요? 수원 마피아 같은 것들. Sementara itu, Vincenzo yang baru saja tiba di Korea dan akan segera menuju ke Plaza Geumga ke tempat tujuannya mendapatkan tawaran menaiki taksi dengan harga yang miring. Karena memang sedang terburu-buru, Vincenzo pun langsung menaiki taksi itu. Dan ketika sedang menikmati perjalanan, dia meminum air yang sudah disiapkan sang supir di dalam taksi. Dan ternyata sopir taksi itu adalah sindikat penjahat yang selalu mengambil barang-barang berharga milik penumpangnya.
100줄. $4,000 넘겠는데? 아니야. 뭐야? 아, 우리들. Akhirnya, Vincenzo yang hanya disisakan uang 50.000 won menaiki bis untuk menuju ke Plaza Geumga. Sesampainya di sana, dia bertemu Pak Cho yang merupakan rekannya yang dulu dijumpai Vincenzo di Roma bersama seorang miliarder dari Cina. Pak Cho lah yang akan mengurus segala keperluan Vincenzo di Korea karena dia berhutang budi padanya saat berada di rumah. Nah, disinilah fakta baru terungkap jika misi tersembunyi dari Vincenzo adalah mengambil tumpukan emas yang berada di dalam gedung Plaza Geumga tersebut. Dan hanya Pak Cho lah yang tahu apa yang akan dilakukan Vincenzo di sini. Mereka pun mulai berkeliling di plaza itu untuk memastikan yang dicarinya masih dalam kondisi yang aman. Nah, perlu diketahui jika Plaza Geumga saat ini sedang dalam keadaan sengketa dan menjadi incaran perusahaan Babel. Dan semua penghuni plaza bersikukuh tidak akan menjual gedung itu, jadi apapun caranya mereka akan tetap mempertahankan gedungnya. Nah, para penghuni mengira jika Pak Cho dan Vincenzo akan menjual Plaza Geumga karena yang diketahui Pak Cho merupakan orang yang berhak menjual plaza itu atau tidak. Para penghuni pun seakan-akan membuat Vincenzo merasa tidak nyaman di sana agar Vincenzo tidak jadi menjual gedung tersebut. Namun, Vincenzo bersikukuh karena yang sedang ia incar adalah tumpukan emas yang akan ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya saat berhenti menjadi mafia nanti. 뭐 대부분 이런 식이기는 한데. Dan emas-emas itu sekarang berada tepat di bawah sebuah kuil bernama Kuil Naya. Kuil itu dihuni oleh dua biksu yang selalu taat beribadah dan hampir tak pernah meninggalkan kuil. Mereka bernama Chuka, si kepala biksu, dan Chaisin, pembantunya. Di gedung itu juga terdapat sebuah firma hukum yang tak lain adalah milik ayah Hong Chang-yong, yaitu Hong Yo-chan yang bernama Firma Hukum Jipuragi. Di sana dia juga dibantu oleh asistennya yang bernama Nam Jo-sung. Hong Yo-chan adalah seorang yang dipercaya para penghuni untuk mempertahankan gedung itu dari sengketa. Saat Vincenzo hendak tidur di kamarnya, dia tidak bisa memejamkan matanya karena ada suara berisik dari seekor burung dari luar jendela. Kemudian dia membuka sebuah amplop yang mengingatkan pada sesuatu kejadian beberapa tahun lalu di sebuah persidangan. Di sana ada seorang wanita parubaya yang sedang berjuang membela dirinya dari majikan. Namun karena keterbatasannya, wanita itu pun menyerah dan harus menerima hukuman yang sangat berat. Kemudian Vincenzo sadar jika yang menjadi pengacara wanita itu adalah Hong Yo-chan, yang tak lain adalah penghuni Plaza Geumga. Hong Yo-chan saling mengunjungi wanita parubaya itu di penjara. Dia datang bukan hanya sebagai pengacara, namun dia juga sudah menganggap jika wanita yang bernama Oh Gyeongja ini sebagai sahabatnya. Setelah itu, dia bertemu Vincenzo dan Pak Cho di Plaza Geumga. Pak Cho memberitahu Vincenzo jika utusan dari perusahaan Babel datang untuk melakukan negosiasi atas gedung Geumga. Akhirnya mereka melakukan pertemuan di firma hukum Jipuragi. Di sana perwakilan Babel langsung menawarkan harga yang sangat tinggi, akan tetapi Vincenzo tetap menolak tawaran tersebut. Akhirnya perwakilan Babel itu langsung mengancam Vincenzo, akan tetapi Vincenzo justru mengancam balik perusahaan Babel. Setelah urusan itu selesai, Vincenzo dan Pak Cho dipertemukan dengan semua penghuni gedung Geumga untuk membicarakan kelanjutan hidup mereka jika Plaza Geumga nantinya akan direkonstruksi oleh Vincenzo. Perjanjian di sini adalah Vincenzo dan Pak Cho akan mengganti rugi dan mendapatkan tempat baru untuk mereka tinggali. Akhirnya, dengan segala keputusan itu, para penghuni Plaza Geumga pun menyetujuinya. Kejadian penolakan kepada perwakilan Babel tadi mengakibatkan hal buruk pada keluarga Pak Cho, yaitu ketika dia pulang ke rumahnya, dia menemukan anak dan istrinya sedang disandra oleh preman-preman yang dibayar oleh perusahaan Babel. Dan dengan amat terpaksa, Pak Cho pun menandatangani perjanjian jual beli Plaza Geumga karena dia tidak mau keluarganya celaka. Shin berpindah ke kantor firma hukum Wusang, di mana Hong Chae-yong menerima sebuah surat dari ayahnya jika dia sudah dicoret dari anggota keluarga.
Mengetahui hal yang tak terduga itu, dia pun mendatangi firma hukum ayahnya dan menanyakan apa yang diinginkan sang ayah. Sebenarnya, sang ayah sangat menyayangi putrinya tersebut, namun karena Hong Chae-yong selalu mengambil langkah yang salah dengan selalu membela siapapun yang memiliki uang tanpa menegakkan keadilan, sang ayah pun terpaksa mencoretnya dari daftar keluarga. Di saat mereka sedang berdebat hebat, Lee Chol-wook yang memberitahu jika datang segerombolan preman yang akan mengambil alih gedung itu. Mereka tak lain adalah preman-preman suruhan perusahaan Babel yang disuruh untuk mengusir semua penghuni yang berada di sana. 엔트 컴퍼니 대표 겸 바벨 타워 개발 추진유. 이럴 거를 신축해갖고 다시 나눠. 정말 왜 나서 왜? 뭐야? Saat terjadi keributan dan membuat Hong Chae-yong hampir dipukuli oleh preman itu, Vincenzo pun datang dan menghajar bros preman itu, lalu mengusir mereka semua. 90년대 초반 종국 영화처럼이래요. 내가 깽값 한번 물게 해봐 이씨. 빈첸조 가사노.